Masuk jabatan, masukkan nomor handphone, masukkan password. Di sini ada running text, di sini juga ada running text. Untuk merubah running text, kita ubah running textnya di sini. Ini running text untuk menu utama, kita masukkan ya. Karakter yang diperbolehkan hanya 70 termasuk spasi. Berikut running text untuk form input data warga. Data warga, Batam. Simpan. Oke. Untuk merubahnya, klik di pojok kiri ini 2 kali, kemudian tekan tombol escape ya. Kita tekan tombol escape 2 kali, klik, tekan tombol escape. Berikutnya kita masuk ke form data warga. Di sini sudah ada tampilan. Ini yang di input, yang tanda ini tidak bisa di otak-atik. Ini tanggal input, ini jam input, ini text box untuk cari data. Oke, coba kita masukkan data baru. Ini nik KTP-nya ngasal aja ya. Kita reset aja dulu ya, reset sekali. Reset untuk membersihkan tampilan di layar. Kita masukkan 711 4 5555 misalnya. Ini nomor kakaknya 711 0222 misalnya. Nama warganya Dedi Supani. Tanggal tempat lahirnya kita buat ya, di Pekanbaru aja, kita buat Pekanbaru. Tanggal lahirnya, tahun kita buat tahun berapa ya, tahun 83 aja. Desember tanggal 7. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Blok A10 nomor 31A misalnya. Golongan darahnya A, RT 3, 10. Dan agamanya Islam. Status kawinnya menikah. Pekerjaannya misalnya pegawai negeri. Kewarganegaraan Indonesia. Nomor handphonenya katakanlah begini ya, 81111. Ini di batas ini. Status warganya aktif. Jabatan ketua RT, passwordnya 6 kali misalnya. Kita cari foto. Kita cari foto ini, klik, kemudian baru disimpan. Kita lihat Dedi Supani. Sekarang coba kita lihat laporan. Di laporan ini jumlah data penduduk 12, jumlah
penduduk aktif ya, jumlah penduduk aktif. Jadi dia nanti kalau pindah atau meninggal dunia ini berkurang nih jumlah penduduk aktif. Nah, kita contohkan aja ya. Kita ambil yang usianya udah tua. Nah, ini Kaharudin. Ini umurnya 70 tahun 3 bulan 27 hari. Status kawin duda, pekerjaan tukang pijat. Nah, status warganya kita buat dia misalnya meninggal, kita ubah data berhasil ubah. Kemudian kita pilih yang ini lagi, double klik. Ini status warganya kita bilang pindah, ubah lagi. Nah, kalau kita lihat laporan nanti jumlah penduduk aktifnya 10, meninggal dunia 1, pindah domisilinya 1. Ini dari usia yang 0 sampai 5 ada 0, yang 6 sampai 16 ada 3. Jumlah duda ada 1, jumlah janda tidak ada. Yang sudah menikah ini termasuk yang duda ya. Yang duda juga termasuk yang sudah menikah di sini. Gitu. Terus kalau kita mau mencari data, jadi misalnya kita mau mencari data berdasarkan kartu keluarga, masukkan ya 2171012345 3 kali. Jadi satu keluarga ini nih, satu keluarga ini itu kalau berdasarkan kartu keluarga. Kalau berdasarkan nama, misalnya kita buat AD, ada Adelia Selvira, ada Adik Syah. Itu berdasarkan nama warga. Kalau berdasarkan jenis kelamin, misalnya kita buat perempuan, ini berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan agama, misalnya KH. Nah, ini ada KH KH Kongcu ini misalnya. Kongcu ada 1, Pak Kaharudin. Kemudian berdasarkan nomor handphone juga bisa nih. Misalnya kita cari yang nomor handphonenya 987654 ya. Nah, ini ada nih Pak Adesya. Nah, kalau kita klik Pak Adesya ini anggota dewan. Nah, dia nih jabatannya sekretaris ini. Passwordnya 4444 misalnya. Oke, reset lagi. Kalau Pak Juwatno ini jabatannya bendahara misalnya, ya, misalnya bendahara. Itu. Ini kalau dicetak nanti data-data warga yang di sini tercetak ya. Berikutnya coba kita input atau kita hapus salah satunya. Misalnya yang ini, misalnya Pak Okendro Taufani ya, Pak Okendro Taufani, kita mau hapus datanya salah nih, bukan warga kita misalnya. Kita tandai di sini ya, kemudian klik tombol hapus, kita yes. Jadi Pak Okendro tidak ada lagi. Kalau kita lihat laporan, jadi dia 9. Kalau tadi 10 jadi 9 ya. Data jumlah penduduk pun jadi 11 gitu. Ini untuk data warga. Coba kita keluar ya. Ini untuk data barang. Jadi data barang di sini maksudnya barang-barang inventaris di RT tersebut. Ini masih kosong kan, masih kosong. Coba kita input datanya ya. Misalnya kita tambah barang nih, tambah barang. Kalau dia ada barcode-nya bisa langsung di-scan pakai barcode. Tapi kalau tidak ada, Bapak Ibu bisa masukkan berdasarkan tanggal, bulan, tahun. Contohnya misalnya ada 2 barang yang masuk di tanggal 1 Juni 2025. Ada beberapa barang misalnya ya, ada kursi plastik sama meja plastik. Kita contohkan ya, misalnya 25
06 Juni ya, 01 untuk kode barang pertama misalnya kursi plastik, buat saja dia 001. Nah, jadi dia tahu dia nggak boleh sama ini kalau untuk kode barang. Misalnya nama barangnya kursi plastik, nah gitu ya. Tanggal masuknya misalnya tanggal 1 Juni 2025. Misalnya harga per unitnya biasanya misalnya katakanlah 10.000 ya. Nah, jumlah yang dibeli 100. Suppliernya ada nggak nih? Kalau ada masukkan nama tokonya. Misalnya toko Indah. Nomor fakturnya kalau ada masukkan, kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Misalnya itu aja ya. Nomor HP-nya juga kalau ada masukkan. Ini posisi barang di mana diletakkan itu kursi. Misalnya di pos security. Keterangannya kalau ada isikan. Simpan. Ya, nah ini nanti kalau kita klik di sini nih, totalnya ada di sini nih. Nah, jadi di laporan data barang pun ada di sini. Nih data barangnya ya, kursi plastik 10.000, ada 100 unit. Dipinjamkan tidak ada, rusak tidak ada. Oke, coba kita tambah lagi. Misalnya kita tambah tadi ya 25 06 01 002 ya, berarti ini tahun 2025 bulan 6 tanggal 1. Ini barang yang kedua. Jadi kalau barang yang pertama ini 01, kalau masuknya di hari yang sama. Nah gitu, ada 2 menit. Kita buatlah sini ya, meja plastik misalnya. Tanggal masuknya sama ya, tanggal 1 Juni ya. Tanggal 1 Juni. Harganya misalnya 12.000. Jumlahnya 103. Suppliernya misalnya toko Indah. Nomor fakturnya misalnya ada, isikan posisinya misalnya kalau tadi di pos security ini di Fasum Warga misalnya begitu. Nah, simpan. Nah, di sini dia Fasum Warga. Jadi kalau kita lihat nanti ada. Oke, itu untuk penambahan ya. Kalau itu ada terjadi perubahan, coba kita riset sekali ya. Misalnya kita ini kita mau rubah. Nah, ini cari barang juga ada bisa di sini berdasarkan nama barang ya. Berdasarkan nama barang bisa. Ini kalau udah banyak cari barangnya bisa diketikkan di sini. Misalnya kita mau rubah ini misalnya. Ini salah nih misalnya nomor fakturnya misalnya. Nah, kita isikan aja begini, terus kita klik ubah. Ubah dia nanti ya. Ini terubah. Oke, itu untuk penambahan barang. Di sini nanti dijelaskan juga nih, meja plastik ada kursi plastik. Berikutnya kalau barang itu rusak, jadi barang itu rusak, dia akan mengurangi jumlah data barang. Contoh kita buat ya, kita masukkan kode barangnya tadi 25 060, mana dia, 25 06 01 001 kursi plastik. Nah, ini nggak bisa diinput ya, ini di lock. Untuk tanggal auditnya katakanlah tanggal 30 Juli. Jumlah yang rusak 1. Penyebabnya mungkin apalah ya, terserah ya. Penyebabnya apa gitu, keterangannya terserah mau dibikin apa. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian kalau mau kita rubah kita klik aja di sini, misalnya 2 atau gimana. Jadi sewaktu dia diklik di sini, yang aktif tombol ubah dan hapus. Tapi kalau dia penginputan baru, yang aktif tombol simpan, ubah dan hapus tidak aktif gitu. Coba kita keluar ya. Kita keluar, kita lihat di sini. Sini tadi apa? Kursi plastik. Jadi sisa barangnya 99. Ya. Oke, berikutnya barang hilang. Misalnya ada yang hilang nih, kita klik di sini. Sini juga nanti
waktu diketikkan, kalau dia diketikkan seperti ini, dia nggak muncul. Tapi kalau kita ketikkan sesuai yang ada di data, misalnya 25 06 01 002, ini meja plastik, sisa barangnya 100 nih. Nah, terus kita audit ya, tanggal berapa nih barang itu hilang pas di audit. Dimasukkan misalnya tanggal 15 Juli. Berapa yang hilang? 1. Kerugian 12.000. Keterangannya katakanlah dicuri misalnya begitu. Di sini ada juga ya text box untuk pencarian barang. Ini kalau banyak sudah ada banyak di sini. Nah, perhatikan ya, ini di sini tombol ubah dan tombol hapus dan nonaktif. Ini nggak bisa nih. Yang aktif di sini aja. Nah, contoh kita klik sekali. Nah, dia tombol simpan aktif. Tapi kalau kita klik di sini, ini sisanya 99, tadinya 199. Yang aktif tombol ubah dan hapus. Nah, begitu. Keluar lagi ya. Barang yang dipinjamkan, misalnya kursi kita dipinjam nih, dipinjam. Kita ketikkan kode barangnya lagi 06 01 002, meja plastik, sisa stoknya ada 99, dipinjamkan ke bapak siapa kita bilang ya, Bapak Kodarudin misalnya, Bapak Kodarudin. Tanggal pinjamnya tanggal berapa? Katakanlah tanggal 3. Jumlah pinjamnya berapa? 50 ya. Nah, kalau belum kembali jangan dititik sininya. Ini pinjam saja. Keterangan dipinjam untuk pesta kawinan misalnya. Kita simpan. Nah, kalau kita klik di sini sisanya 50. Stok barangnya sisa pinjam 50. Ini maksudnya sisa pinjam ini dia minjamnya 50 tadi. Sementara stok barang kita ada 49 lagi. Gitu ya. Kita keluar lagi. Kalau ini laporan yang tadi, laporan yang serupa yang tadi. Nah, kalau ini untuk rubah running text. Mungkin begitu aja ya video singkatnya. Siapa tahu yang dari teman-teman ya ingin membutuhkan bisa cantumkan nomor emailnya. Insya Allah nanti kita kirim secara bulat. Untuk pembuatannya terlalu panjang ya. Sekarang kita coba keluar. Oh ya, di sini ini tanggal waktu terekam ini ya. Tanggal sekarang ini kita aktif nih. Ini tanggalnya, ini jamnya. Jam. Sekarang kita keluar. Untuk misalnya kita mau ke menu worksheet Excel-nya, bagaimana nih? Untuk kita ke menu Excel-nya, worksheet-nya, teman-teman semuanya klikkan di sini passwordnya, password yang kita punya, misalnya kan kita ketik lah ya passwordnya ya. Kemudian klik ini sekali, klik masukkan password yang sama. Kemudian klik ini nih, klik Excel. Ini data-data warga tadi ya. Ini data-data warga, sini data barang, sini semuanya. Oke, begitu aja ya teman-teman ya. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.